Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memanai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah sampai di makalah ke-17 dari bab 10. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'ata asyarata qila. Formula makalah yang ke-17 itu dikatakan orang. Jama'a ba'dul muluki khamsatan minal hukama'i. Telah mengumpulkan oleh sebahagian para raja khamsatan akan 5 orang minal hukama'i dari orang-orang bijak. Seorang raja ngumpulin 5 orang-orang bijak yang ada di negaranya. Fa'amarahum ayyatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini. Fa'amarahum maka memerintahkan oleh raja, oleh Ba'dul Muluk, maka memerintahkan oleh sebahagian raja itu akan mereka 5 orang tadi. Ayat lama bahwa berbicara oleh setiap orang dari mereka bihikmata ini. Ayo, setiap dari kalian itu keluarkan 2 perkataan bijaknya. Nah, ayo. Ya. Jadi nanti jadi 10 hikmah. Fatakallama kullu wahidin minhum bihikmata ini. Maka berbicaralah oleh setiap orang dari keduanya, dari mereka. Maka berbicaralah oleh setiap orang minhum dari mereka bihikmata ini dengan 2 hikmah. Fasarat asyaratan. Maka jadi ianya hikmah itu 10. Fasarat jumlatul hikami minal khamsati ashkhasin asyaratan. Maka jadilah jumlah hikmah-hikmah dari 5 orang tadi. Dari 5 orang tadi, asyaratan itu 10. Akhirnya terkumpul 10 hikmah. Kita pengen lihat hikmah apa aja nih. Faqala al-awwalu minhum. Maka berkatalah oleh orang yang pertama dari mereka. Apa katanya? Khauful khaliqi jalla wa ala amnun. Nah, bermula takut kepada Allah, takut kepada pencipta jalla wa ala itu keamanan. Artinya salamatun minal makhawifi, artinya keselamatan dari hal-hal yang menakutkan. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita aman dari hal yang menakutkan, maknanya dari siksa Allah. Takut kepada Allah otomatis menghindarkan kita dari maksiat kan? Nah, dan kita akan selamat dari hukuman Allah. Wa amnuhu kufrun. Nah, wa amnuhu dan amannya Allah. Wa amnuhu dan amannya Allah. Apa amannya Allah? Aman dari takut kepada Allah. Wa amnuhu amannya Allah itu kufrun. Adamul khawfi minallahi ta'ala. Tidak takut kepada Allah Ta'ala itu kekafiran. Nah, orang yang tidak takut kepada Allah langsung dianggap kafir kan? Atau maknanya tidak takut kepada Allah mendorong orang akhirnya kafir kepada Allah memang akan melanggar. Bahkan sampai murtad. Akhirnya kafir. Bisa. Wa amnul makhluki aitakon. Dan berumlah aman dari makhluk Allah. Aman dari makhluk Allah itu kebebasan. Kemerdekaan. Artinya adamul khawfi minal makhluki khurujun an khidmati. Bermula tidak takut terhadap makhluk itu keluar dari melayaninya makhluk. Dan nggak takut kepada seseorang, kita akan terbebas darinya. Itu benar kan? Aman dari makhluk kebebasan. Mana orang-orang yang terikat dengan siapapun, dia akan terbebas dari orang itu. Nggak bakal jadi pelayannya, nggak bakal jadi anak buahnya. Karena kalau kita takut kepada seseorang, kita bakal jadi anak buahnya kan? Akan tunduk kepadanya maknanya. Nah itu. Wa khawfuhu ayil makhluki riqqun. Bermula takutnya makhluk rikun itu perbudakan. Abdun lahu menjadi hamba. Baginya makhluk. Ya, kita takut kepada bos ya. Jadi anak buah bos. Itu 2 hikmah pertama. Waqala Sani berkata oleh yang kedua, ahli hikmah yang kedua. Ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan, la yadurruhu faqrun. Bermula berharap dari Allah Ta'ala itu kekayaan yang tidak mudarat bersamanya kekayaan oleh kefakiran. Oleh yang berharap kepada Allah, ya nggak bakal berharap kepada yang lain. Berharap kepada Allah Ta'ala itu satu kekayaan. Tidak ada modal dasar kaya. Yang tidak membahayakan akannya kekayaan oleh kefakiran. Tak bakal fakir lagi ya. Artinya nuraninya, jiwanya. Orang yang berharap kepada Allah karena Allah Maha Kaya. Walaupun hidup dalam kesempitan ya terasa aman aja.
Wal ya'su anhu dan bermula putus asa darinya Allah. Ai qat'ur raja'i anillahi ta'ala. Bermula putus harapan dari Allah Ta'ala itu kefakiran. La yanfa'u ma'hu ghina yang tidak bermanfaat bersamanya kefakiran oleh kekayaan. Betapapun orang kaya, kalau tidak berharap kepada Allah itu bahaya. Artinya yang fakir nuraninya, walaupun di tangannya banyak harta. Qala Zunnunil Misri berkata oleh Zunnun al-Misri, mengqana'a. Barang siapa yang qanaah ya. Barang siapa yang qanaah ya istaraha min ahli zamanih. Niscaya beristirahat ia dari orang zamannya. Jadi orang yang qanaah itu istirahat dari penduduk zamannya. Maknanya apa? Dia nggak perlu berlomba. Istirahat dari ahli zamannya, maknanya dia nggak perlu apa namanya berlomba bersaing ya, nggak perlu bersaing dengan teman-temannya. Orang dia menerima apa adanya, berarti kan dia nggak bersaing ya. Wastatala ala aqranih dan akan menjadi lebih ya, istatala memanjang ya, bakal lebih ya di atas teman-teman. Dengan kesabarannya, dengan santainya, tentunya dia tetap usaha bekerja kan. Tapi dia qanaah, dia menjaga hatinya, insya Allah dia akan berada di posisi paling depan. Nah, qanaah, gak rakus. Qila dikatakan orang man tabi'at ainah ma fi man tabi'at ainahu ma fi aidin nasi tala huzna. Barang siapa yang mengikutilah oleh dua matanya. Barang siapa yang mengikuti oleh dua matanya akan apa yang ada pada tangan manusia. Kita sibuk melihat apa yang orang miliki. Tala huznuhu nisi akan lamalah oleh kesedihan. Lama kesedihannya, lama kegundahannya. Ini kalau kita nggak bisa menjaga hati. Kita lihat orang punya ini, punya itu kan. Kita jadi kepengen kan. Kita menderita sendiri kalau kita nggak punya-punya. Nah itu. Man tabi'an aina, orang siapa yang mengikuti oleh dua matanya akan apa yang ada pada tangan manusia, tolahu lama kesedihannya, kegundahan. Ini masalahnya dalam hidup sekarang. Kita pasti melihat kehidupan orang lain ya. Bagaimana kita tidak melihat orang mempostnya di TikTok, di Facebook, YouTube, segala macam. Artinya kita membenahi diri kita, jaga hati. Penting jaga hati. Tetap bersabar, tetap berusaha, jangan lupa berdoa. Wa asyara ba'duhum min bahril wafiri faqala. Bernasyidlah oleh sebahagian mereka dari buhur wafir. Faqala berkata ianya si munsyid. Nah, ada seorang munsyid pembaca syair berkata, Wahsin bil fata min yaumi arin yanalu bihil ghina karamun waju'un. Nah, ini susunannya rada aneh. Wahsin bil fata. Alangkah bagusnya seorang pemuda. Ahsin ta'ajub. Alangkah bagusnya seorang pemuda. Min yaumi arin dari hari kehinaan. Yanalu bihi yang menggapai ya dengannya hari kehinaan akan kekayaan. Karamun. Karamun kita badal kepada fata. Fata ini kan fa'il kah? Mahal rofa kah? Ahsin fi'il ta'ajub. Bi ziyadah ini al-fata fa'il ahsin. Jadi karamon dan ju'on kita badal kepada fata. Susunan maknanya. Betapa bagusnya seorang pemuda. Apanya yang bagus? Karamon. Kemuliaannya dan kelaparannya. Mulai dari hari dia terhina. Yang menggapai ia dengannya hari terhina akan kekayaan. Artinya betapa seorang pemuda dalam keadaan dia lapar, dia tetap menjaga kehormatan. Ini kan perjuangan ini berkenaan dengan qanaah tadi kan. Betapa hebat seorang pemuda. Hebat apanya? Hebat dia lapar, tetap mempertahankan kemuliaan, tidak menghina dirinya. Di hari-hari dia susah, lapar dia, tapi tetap dia mulia. Sehingga dengan kesabarannya, dia bisa mendapatkan kekayaan. Maknanya dalam suasana dia ketika dia nol, dia tetap menjaga harga dirinya, tetap berusaha. Walaupun dihina orang, pada akhirnya segala cita-citanya tergapai. Mudah-mudahan begitu makna saya. Wasin bil fata, alangkah bagus seorang pemuda min yaumi arin dari hari kehinaannya. Bagus apanya? Bagus kedermawan, kemuliaan dan kelaparannya. Maknanya dalam keadaan lapar pun dia masih terhormat mulia. Yang menggapai ia dengannya hari hina tadi. Atau yang menggapai ia dengannya, jangan kembali ke depannya, kok boleh kan? Yang menggapai ia dengannya rasa lapar dan tetap mempertahankan kehormatan, al-ghina akan kekayaan. Ya, mudah-mudahan gitu. Syair, insya Allah. Nah, waqala salisu berkata oleh yang ketiga, ahli hikmah yang ketiga, la yadurru ma'aghinal qalbi fakrul kaisi. Tidak berbahaya bersama kaya hati,
oleh fakirnya kantong. Kaya hati wahwal qanaatu, yaitu qanaah. Tidak mudarat bersama kaya hati, tidak mudarat bersama qanaah. Orang yang qanaah tidak masalah fakir fakrul kaisi, miskin kantongnya. Katakanlah di kantongnya nggak ada apa-apa, lagi nggak ada duit ya. Tapi kalau hatinya menerima kan masih aman. Yang susah di kantong banyak duit, tapi hati kita masih teriak-teriak kan, masih minta lebih ya kan itu yang masalah. Nah, ini masalahnya di mengontrol hati. Bisa nggak kita mengontrol hati kita? Itu yang berat. Tidak mudarat bersama kaya hati yaitu qanaah, fakrul kaisi oleh fakirnya kantong. Apa makna fakir kantong? Adamul mali fi yadihi. Tidak ada harta di tangannya. Wala yanfa'u ma'a fakril qalbi dan tidak akan bermanfaat bersama fakirnya hati. Bahwa toma'u yaitu toma. Tidak bermanfaat bersama toma oleh ghinal kaisi. Kaya kantong. Makanya kantong kita ada duit. Tapi hati kita merasa kurang terus. Nah itu bermasalah ya. Ya, jadi rinal kaisi maknanya kasratul mali fi qabdatihi. Banyaknya harta dalam genggamannya tidak bisa bermanfaat kalau hatinya selalu tamak. Dia akan lelah sendiri. Qala Wahbun berkata oleh Wahab, Innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqan. Sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan itu keluar keduanya. Ini kalau diumpamakan dia benda, kemuliaan kekayaan keluar keduanya yajulani keliling keduanya. Yatlubani mencari oleh keduanya rafikan akan seorang teman. Ini kemuliaan kekayaan cari teman. Falaqiyal qana'ata. Maka menemui oleh keduanya. Keduanya mulia dan kaya. Akan qana'ah. Baru dia tinggal bersama qana'ah. Fastaqarra. Maka tetaplah keduanya. Kemuliaan dan kekayaan bersama si qana'ah. Artinya orang yang qana'ah ini ada harapan mulia dan kaya. Wafid Zabur. Dalam kitab Zabur. Al-qani'u ghaniyun. Wa in kana jai'an. Orang yang qanaah itu bisa dianggap orang kaya sekalipun dia dalam keadaan lapar. Karena dia rela. Ya, Insya Allah berat. Qala Rabi'u berkata oleh ahli hikmah yang keempat, la yadadadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghina. Tidak akan menambah oleh kekayaan hati. Tidak akan menambah oleh kekayaan hati bersama dermawan kecuali kekayaan. Hatinya kaya, dermawan lagi, pasti jadi orang kaya benaran. Hakikatul judi Allah yas'uba alaihil badlu. Hakikat dermawan itu bahwa tidak susah kepadanya seorang oleh memberi. Hakikat dermawan tidak susah kepadanya seorang oleh mudah dalam menolong. Mudah dalam menolong. Bantu. Mudah. Gak terlalu banyak mikir ketika ada peluang untuk menolong. Wala yadadadu faqrul qalbi ma'aghinal kaisi illa faqran. Dan tidak menambah oleh kefakiran hati bersama kaya kantong kecuali kefakiran. Artinya fakir, artinya dia toma tadi kan, nggak karena toma, tapi memang duitnya banyak, hartanya banyak. Tetap dia akan jadi orang fakir. Artinya mentalnya fakir, selalu merasa kurang. Qala ad-daqqaqu berkata oleh ad-daqqaq, man lam yasahabuhu tuqa fi faqrihi akal al-harama al-mahdha. Barang siapa yang tidak menyertai akannya oleh ketakwaan dalam kefakirannya. Dia fakir tapi nggak bertakwa. Barang siapa yang tidak menyertai akannya oleh ketakwaan dalam fakirnya, saya mau makannya akan yang haram, haram yang murni. Dia akan terjebak ke dalam yang haram. Karena fakir, fakir kan orang butuh. Tapi dia nggak punya sifat takwa, pasti akan terjebak ke dalam larangan. Waqala al-khamis berkata oleh orang bijak yang kelima, akhzul qalili minal khairi khairun min tarkil katsiri minasyari. Mengambil yang sedikit dari kebaikan, mengambil sedikit dari kebaikan. Kita punya sedikit kebaikan, itu lebih baik min tarkil katsiri minasyari dari meninggalkan yang banyak dari keburukan. Mengambil yang sedikit dari kebaikan. Kita melakukan sedikit kebaikan. Lebih baik dari meninggalkan yang banyak dari keburukan. Ini aneh juga. Artinya dia meninggalkan kebanyakan keburukan. Nggak semua keburukan dia tinggalkan.
Mengambil yang sedikit dari kebaikan lebih baik dari meninggalkan banyak keburukan. Banyak keburukan yang tidak dia lakukan. Gimana kita memahaminya? Daripada melakukan banyak keburukan walaupun tidak seluruh keburukan, lebih baik lagi mengambil yang sedikit. Melakukan sedikit kebaikan dengan tanpa melakukan banyak keburukan itu lebih baik. Gitu. Mengambil sedikit dari kebaikan. Kita punya sedikit kebaikan. Itu jauh lebih baik dari meninggalkan kebanyakan dari keburukan. Artinya gini, artinya ada banyak keburukan, katakanlah ada banyak keburukan. Kita belum bisa meninggalkan semuanya, cuma bisa meninggalkan sebahagian besar. Nah, kita tinggalkan sebahagian besarnya. Kemudian kita melakukan sedikit kebaikan. Itu lebih baik. Lebih baik. Gitu perbandingannya. Ini nggak paham nih. Mengambil sedikit dari kebaikan. Itu lebih baik dari meninggalkan kebanyakan dari keburukan. Watarkul jami'i minasyari khairun min akhdil qalili minal khair. Meninggalkan semua kebaikan. Meninggalkan semua kebaikan. Meninggalkan semua keburukan. Bermula meninggalkan semua keburukan. Semua keburukan kita tinggalkan. Itu lebih baik daripada melakukan sedikit kebaikan. Lebih baik dari melakukan sedikit kebaikan. Artinya meninggalkan keburukan didahulukan. Itu kita pahami kan? Kita nggak berbuat buruk, tapi amalan baik kita nggak banyak, cuma sedikit. Nah, itu udah lebih baik gitu. Ya, jadi ini kita kita pahami dalam hal-hal pokok ya. Artinya orang itu nggak berzina, nggak minuman keras, dosa besar ditinggalkan. Cuma amalan sunnahnya nggak banyak, sedikit. Itu udah lebih baik gitu. Karena meninggalkan keburukan itu kan lebih utama kan? Ya, ini kurang mantap ini. Hadza qaribun min qouli ba'dil atibba'i. Ini mendekati dari ucapan sebahagian para tabib. Apa kata tabib? Ar-rumanu khairun kullu. Rumman, buah delima itu kebaikan seluruhnya. Walhutu syarun kullu. Ikan itu keburukan seluruhnya. Ini di sini aneh. Makan ikan karena keburukan. Di sekarang kan ikan dianjurkan dimakan. Banyak proteinnya. Nah, kita ambil ini aja. Delima itu baik seluruhnya. Alhutu ikan itu buruk seluruhnya. Fa'aklul kalilina minal huti, maka bermula memakan sedikit dari ikan, itu lebih baik dari makan banyak dari rumah. Walaupun rumah delima itu baik seluruhnya, tapi kalau kita makan terlalu banyak, nggak bagus katanya. Lebih baik makan sedikit ikan. Makan ikan sedikit itu masih lebih baik daripada makan kebanyakan dari delima. Nah, artinya yang baik pun, ini makanan nih, makanan ya. Yang baik pun makanan baik, sehat. Tapi kalau kebanyakan kita makan, jadi bermasalah juga. Ini hikmah aneh juga ini. Delima itu kebaikan seluruhnya. Ikan itu keburukan seluruhnya. Aklul kalil. Memakan yang sedikit dari ikan itu masih lebih baik dari memakan kebanyakan dari delima. Nah, itu dia. Kita lanjutkan. Wal maqalatu saminata asyarata. Bermula makalah yang ke-18 itu qala Ibnu Abbas. Berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Asyaratu asnafin ay anwa'in min ummati la yadkhulunal jannata illa man taba. Bermula 10 kelompok. Asyaratu asnafin. Bermula 10 kelompok. Artinya 10 macam dari umatku itu la yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga illa man taba. Kecuali orang-orang yang taubat ya. Siapa ini yang susah masuk surga kalau nggak taubat? Awaluhumul qalla. Yang pertama dari mereka itu si qalla namanya. Ini kan bahasa aneh nih kan. Makanya nanti di depan ini semua bertanya kalla itu apa ya Rasul, jayuf itu apa ya Rasul. Nah, itu. Awalhum al-qalla'u yang pertama namanya si qalla bi fathil qaf wa tasdidil lam qalla. Wal jayyufu dan si jayyuf. Jayyuf. Wa yuqalu dan dikatakan jayyafu. Nah, ada juga ibarat yang lain jayyaf bi fathil jim dengan fathah jim, tasdidil ya'i dan tasdid ya.
Kama fil qamus sebagaimana yang ada dalam qamus. Nah, wal qattatu dan si qattat, wad daibub dan si daibub bi fathid dal dan sukun ya wa sukunil ya'i sukun ya daibub. Wad dayusu dan dayus. Ini dayus kita sering dengar kan, orang yang nggak punya rasa cemburu. Wasahibul artobah dan pemilik artobah. Wasahibul kubah dan pemilik kubah. Wal utullu dan si utul. Nanti semua ada maknanya. Wazanimu dan si zanim. Wal aqu liwalidayhi dan orang yang durhaka bagi dua orang tuanya. Ini baru sahabat bertanya. Qila dikatakan li Rasulillah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qalla'u. Apa itu si qalla'? Qalla' itu apa? Yang susah masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi yamshi baina yadayil umara'i. Dianya si qalla' itu orang yang berjalan ya di antara hadapannya para penguasa. Orang-orang yang berjalan ya di hadapan para penguasa ay wa huwa sa'i ilaihim bil batili wal kadhibi. Artinya dianya itu orang yang asai yang berjalan kepada mereka dengan kebatilan dan kebohongan, penjilat. Semua pekerjaan penguasa yang salah pun ya benar-benar kan. Yang penting dia dapat jatah. Nah, ini namanya qalla. Qalla artinya mencabut kan. Bisa maknanya mencabut akar, mungkin merusak imannya. Jadi qalla di sini asai orang yang berjalan kepada penguasa dengan kebatilan dan kebohongannya. Waqilah dan dikatakan mal jayyuf. Siapa itu jayyuf? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Semua ada penjelasan di depan, panjang ini Pak. Mal jayyuf, apa itu jayyuf? Qala Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabbash. Jayyuf itu yaitu an-nabbash. Pencuri kain kafan. Nabbash kan penggali kubur. Penggali kubur yang tujuannya untuk mencuri kain kafan. Itu nabbash namanya. Artinya sarrakul akfani minal kuburi. Orang yang mencuri kafan-kafan dari kubur. Zaman dulu ada ya. Orang yang memang kerjaannya mencuri kain kafan ya. Mungkin karena langkanya kain. Sampai kain kafan bekas saja masih laku. Sekarang kita nggak pernah mendengarnya. Nah, ini ada cerita nih. Qala ba'du salafi berkata sebahagian ulama salaf. Karena bibaladina nabbashun. Adalah di negeri kami itu seorang nabbash, pencuri, pencuri kafan. Sudah terkenal dia. Wa kana fil baladi qadin salihun. Dan adalah di negeri itu, ahli zikri ini, balad. Wa kana fil baladi dan adalah di negeri kami, di negeri tadi, itu qadin salihun, seorang qadhi yang saleh. Di suatu negeri ada tukang curi kafan dan di negeri yang sama ada seorang hakim soleh. Falamma karubat wafatuhu da'a dzalikan nabbasha. Maka manakala telah mendekati dah oleh wafatnya si qadhi, da'a memanggil ya dzalikan nabbasha akan pencuri kafan tadi. Qadhi ini mau meninggal, dia panggil pencuri kafan, dipanggil ya. Mungkin dia mau pesan jangan curi kafan saya kan gitu. Waqala dan berkata ianya qadhi, laqad balagani annaka tasrukul akfana. Laqad balagani, sungguh telah sampai kepadaku, sampai berita, oleh sesungguhnya engkau itu tasruku, engkau mencuri kafan. Aku dapat berita, kamu itu pencuri kafan. Waqad danat wafati, dan sungguh telah hampirlah oleh wafatku. Aku mau meninggal nih. Waqad adadtu qimata kafani, dan sungguh aku telah menyiapkan akan harga kafanku. Ini harga kafanku nih. Ambil ini, nanti kafanku jangan kamu curi. Kan kamu curi pengen dapat uang, ini aku bayar dari sekarang nih. Nah, luar biasa nih kau kan? Nah, pokok ada itu qimata kafani. Dan sungguh aku telah menyiapkan akan harga kafanku. Fakudhul ana. Ambil olehmu akannya sekarang. Ini harga kafannya ambil. Wala tahtik ini fi qabri. Janganlah engkau merusak akan aku. Tahtik ini merusak kehormatanku. Membuat aku telanjang dalam kubur. Karena kamu mengambil kafanku. Jangan. Wala tahtik nih. Janganlah engkau merusak akan aku. Merusak kehormatanku dalam kuburku. Fa'jabahun nabbasyu ila dzalika. Maka menerima akannya qadhi oleh pencuri kafan tadi kepada demikian. Oke, diterimalah bayarannya kan. Nah,
Cuma namanya pencuri kan pengen dapat lebih. Ya, udah dibilang jangan mencuri, ini udah dikasih masih juga mencuri. Falam maja'a waktu mautihi. Maka manakala tibalah oleh waktu matinya qadhi. Maka manakala datanglah waktu mautihi, waktu kematiannya qadhi. Sami'an nabbashun na'iya. Sami'an nabbashun na'iya. Mendengar oleh tukang curi kafan tadi an-na'iya. Na'iya ini orang yang buat pengumuman kematian. Na'i ya. Yang dilarang na'yil jahiliyah. Nah, ini na'i ini semacam orang yang memberi pengumuman bahwa seseorang sudah meninggal. Maka mendengar oleh si Nabash tadi, pencuri tadi akan sinai, akan pembawa berita kematian qadhi. Fa akhbarat zaujatuhu bima waqa'a ma'al qadhi. Maka memberitahukan ianya si pencuri akan istrinya bima dengan sesuatu yang telah terjadi ianya sesuatu bersama qadhi. Dia ceritakan kepada istrinya bahwa dia dulu pernah berjanji kepada qadhi untuk tidak mengambil kafannya. Ya. Faqalat, maka berkata ianya istri, ihdarhu, waspadai olehmu akannya. Waspadai olehmu akannya. Maknanya, ya kamu memang sudah berjanji, jangan mencuri. Jangan mencuri. Falam madufina, maka manakala dikuburkan akan dianya qadhi. Falam madufina, maka manakala dikuburkan akan dianya qadhi. Saro fi nafsihi, maka bangkit dalam dirinya si pencuri. Sara, bangkit, timbul. Sara, timbul dalam dirinya si nampak si pencuri ayas ruka kafnahu, bahwa mencuri ia akan kafannya kau. Tetap punya keinginan untuk mencuri kafan kau. Faqalat zaujatuhu, maka berkatalah oleh istrinya, istrinya, la taf'al, jangan engkau melakukan, jangan. Falam yaltafit ila qawliha, maka tidak peduli ianya si pencuri kepada ucapannya istri. Tidak peduli. Ini cerita. Falamma hafaral qabra dakhala fihi. Maka manakala telah menggali ia akan kubur. Kubur si qadhi tadi, alif lam. Falamma hafaral qabra, manakala telah menggali ia akan kubur, kuburnya si qadhi. Pada khalafihi dan masuk ia dalamnya kubur. Faizan al-maitu qad ujlisa. Maka tiba-tiba mayat itu sungguh telah didudukkan akan dianya mayat. Ternyata mayat sedang didudukkan, sedang ditanya oleh dua malaikat. Dua malaikat mungkar nakir. Ya. Faqala ahadul malakaini lil akhari. Maka berkatalah oleh salah satu dua malaikat bagi malaikat yang lain. Nah, ini pencuri ini mendengar obrolan malaikat. Ini memang cerita aja ya kan. Bisa dia mendengar obrolan malaikat. Apa kata satu orang malaikat tadi kepada temannya? Shumma, syamma ya shummu. Shumma, fi'il amar. Shumma rijlaihi. Cium, cium olehmu akan dua kakinya mayat, dua kakinya kali. Cium olehmu akan dua kakinya. Fashammahuma, maka mencium ianya malaikat tadi, satunya malaikat akan keduanya dua kaki. Jadi suruh cium kaki untuk mendeteksi kaki ini pernah melakukan maksiat enggak? Kalau kaki ini pernah maksiat akan timbul bau busuk di sana. Kan sering kita dengar cerita kan, setiap anggota badan melakukan maksiat nanti akan keluar bau busuk. Nah ini. Summa rijlaihi, cium oleh muhai malaikat akan dua kakinya. Fashammahuma, maka mencium ianya salah satu malaikat akan keduanya dua kaki. Waqala, berkata ianya malaikat yang mencium tadi, laisa fihi ma syai'un. Tidak ada pada kedua kaki itu sesuatu. Ini nggak ada bau apa-apa nih. Innahu lam yas'a. Innahu lam yas'a. Sa'a yas'a. Sesungguhnya si kali itu lam yas'a tidak berjalan ya dengan keduanya dua kaki fi maksiatin kat dalam satu maksiat pun sama sekali. Ini kaki ini bersih banget nih, nggak ada bau busuk nih. Kayaknya nggak pernah kaki ini digunakan untuk maksiat. Faqala, maka berkata ianya satu malaikat lagi. Syumma yadaihi. Cium olehmu akan dua tangannya. Coba. Fasyammahuma, maka mencium ianya malaikat akan keduanya dua tangan. Waqala, berkata ianya malaikat. Lam ya'mal bihima maksiatan. Tidak berbuat ia dengan kedua tangannya akan satu maksiat pun. Tangan juga bersih nih. Waqala, malaikat berkata, Syumma uzunai, syumma ainaihi. Cium olehmu akan dua matanya. Fasyammahuma, maka mencium ia akan keduanya dua mata. Faqala, berkata ianya malaikat, innahu lam yantur bihima ila muharramin. Sesungguhnya qadhi tidak melihat ia dengan keduanya dua mata kepada yang diharamkan sama sekali. Ini mata juga bersih nih. Faqala, berkata ianya malaikat, summa sam'ahu.
Cium olehmu akan kupingnya, pendengarannya coba. Fasyamma ihda udhunaihi, maka mencium ianya malaikat akan salah satu dari dua kupingnya tadi. Nah, cium ia akan salah satu dua kupingnya. Falam yajid syai'an, maka tidak mendapati ia akan sesuatu. Salah satu kuping bersih nih. Kuping qadhi ini bersih nih. Summa syammal ukhra. Kemudian mencium ianya malaikat akan kuping lain. Faqafa, maka berhenti ia. Berdiri berhenti. Faqala ahadul malaka ini, maka berkatalah salah satu dua malaikat. Ma wajadta? Apa yang kau dapati? Apa yang kau dapati? Ada bau apa? Faqala, berkata ianya malaikat. Ba'da natnen. Ba'da natnen. Maknanya, ajidu ba'da natnen. Aku mendapati sebagian bau. Ini rada-rada bau nih. Qala, berkata ianya malaikat tadi yang nyuruh mencium. Atadri ma hadhin natnatu? Apakah kamu tahu apa itu ini bau? Bau apa kira-kira? Dosa apa yang dia lakukan? Innahu asgha bi ihda sam'aihi ila ahadil khasmaini aksara minal akhar. Malaikat itu menjawab, sesungguhnya qadhi itu asgha. Memperhatikan ianya qadhi. Sesungguhnya qadhi itu memperhatikan ia bi ihda dengan salah satu dari dua kupingnya. Ila ahadil khasmaini kepada salah satu dari dua orang yang berselisih akbara aksara lebih banyak minal akhari dari yang lain. Artinya, ketika Qadhi ini menjadi hakim dulu, ketika dua orang yang sedang berselisih, dia lebih memperhatikan salah satunya dari yang lain. Karena lebih dia tidak adil dalam memperhatikan kepada orang yang bersengketa. Nah, inilah dosa dia. Nah, inilah yang membuat dia kuping dia salah satunya bau. Nah, innahu asgha, sungguhnya Qadhi itu memperhatikan ia dengan salah satu dari dua kupingnya ila hadil khasma ini kepada salah satu dari dua orang yang berselisih aksara maf'ul asgha memperhatikan ia akan lebih minal akhari dari memperhatikan si yang lain. Nah, kemudian malaikat satunya berkata fanfukh fihi, tiup olehmu dalamnya kuping, coba semburkan dalam kupingnya, hukum dia. Falamma nafakha fihi kharajat minhu narun imtala al-qabru minha nar. Falam mana fakhafi, maka manakala meniup ianya malaikat dalamnya kuping, kharajat, keluar darinya kuping tadi. Narun oleh api. Imtala al-qabru yang penuhlah oleh kubur, yang penuhlah penuhlah oleh kubur darinya api, nisbah api. Ya, ada aneh ya. Maka meniup ianya malaikat tadi dalamnya kuping. Nah, maka manakala meniup ianya malaikat dalamnya kuping, kharajat, keluar dari kuping tadi oleh api. Nah, dari kuping tadi keluar api. Api yang imtalaat al-qabru yang penuhlah oleh kubur darinya api yang keluar dalam kuping naran nisbah api. Maknanya kuping, api dalam kuping keluar, api itu jadi memenuhi kubur. Nah, falahiqa basaran nabashi. Maka mengenai ianya api, ini api-api kadang mu'annas, kadang mudzakkar kan? Gak apa-apa, majazi dia. Falahika, maka terhubung ianya api tadi akan penglihatan si tukang gali kubur, si pencuri. Pak Amia jadi buta ya. Akhirnya dia buta, ya kan? Karena kesalahannya sendiri. Ya, dan perlakuannya juga, perilakunya juga buruk, yaitu mencuri. Kada fi qam'in nufus. Demikianlah terdapat dalam kitab Qam'in Nufus. Nah, itu ceritanya. Waqila dan dikatakan li Rasulillahi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal qattatu apa itu qattat ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, an-namam. Qattat itu namam, orang yang suka mengadu domba. Itu memang nggak masuk surga. Nah, kan gitu. La yadkhulul jannah an-namam ayil qattat. Sehingga dia taubat. Qala Mu'adzun radhiyallahu anhu berkatalah oleh Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, apa kata Mu'ad? Kultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala. Apakah engkau, mana ara'aita ini bagaimana pendapatmu? Ara'aita bagaimana engkau berkata terhadap firman Allah Ta'ala. Artinya sahabat Mu'ad ini bertanya tentang maksud dari firman Allah berikut. Allah menyatakan, yauma yunfakhu fis suri fata'atuna afwaja. Pada hari ditiupkan pada sangkakala, maka kalian akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ketika sangkakala ditiup, kalian datang berkelompok-kelompok.
Mu'ad, beliau bertanya kepada Nabi, kelompok-kelompok itu siapa saja ya Rasul? Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Mu'az, wahai Mu'az, laqad sa'alta an syai'in 'azim, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Laqad sa'alta, sungguh engkau telah bertanya an syai'in 'azim tentang sesuatu yang besar. Summa arsala ainaihi asyarifataini bil bukai. Kemudian mengirim ianya Nabi akan dua matanya. Ibaratnya rada aneh kan? Mengirim ianya Nabi akan dua matanya yang mulia dengan tangisan. Maknanya kemudian Nabi menangis. Nabi menangis keluar air matanya. Kemudian Nabi berkata, "Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi bersabda, "Yuhsyaru asharatu asnafin min ummati ashtatan." Akan dibangkitkan akan 10 kelompok dari umatku dalam keadaan yang bermacam-macam coraknya. Yuhsyaru. Dikumpulkan akan 10 kelompok dari umatku ashtatan dalam kondisi yang berbagai macam. Qad mayyadahumullah, sungguh membedakan akan mereka oleh Allah. Min jama'atil muslimin, dari jamaah kaum muslimin. Wa yubdi suarahum, dan memperlihatkan yainya Allah akan bentuk-bentuk mereka. Jadi ada beberapa orang dari umat Nabi nanti akan dirubah oleh Allah. Faminhum man ala suratil kiradah. Sebagian mereka, faminhum, maka sebahagian dari mereka itu ada ia di atas bentuk monyet-monyet, kiradah, monyet, kera, kirdun, kiradah. Wa ba'duhum ala suratil khanazir. Sebahagian mereka itu di atas bentuk babi-babi. Wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhihim. Dan sebahagian mereka itu munakkasun, dibalik mereka. Dibalik mereka dengan kaki dan wajah. Maknanya kaki ke atas, wajah ke bawah. Biasanya kan kaki di bawah. Itu munakkasun maknanya terbalik. Sebahagian mereka itu munakkasun, mereka itu dibalik dengan kaki-kaki mereka dan muka mereka. Kaki di atas, muka di bawah. Yushabuna 'alaiha, diseret mereka di atasnya wajah. Diseret di atas wajah. Kayak penyiksaan dalam perang-perang sekarang ya. Wa ba'dhum umyun yataraddadun, sebahagian mereka itu ada yang buta, yataraddadun, yang kebingungan mereka. Wa ba'dhum summun bukmun la ya'qilun, sebahagian mereka itu ada yang tuli, bisu, la ya'qilun, enggak ngerti apa-apa. Wa ba'dhum yamdaghuna alsinatahum, sebahagian mereka itu mengunyah oleh mereka, yamdaghun. Sebahagian mereka itu mereka mengunyahkan lidah-lidah mereka, makan lidah sendiri. Mutadalliyatin, dalam keadaan terjulur. Mutadalliyat, lidahnya menjulur. Mutadalliyat, dalam keadaan menjulur ianya lidah, ala sudurihim, ke dada-dada mereka. Yasilul qayhu min afwahihim lu'aba. Yang mengalirlah oleh nanah dari mulut-mulut mereka sebagai liurnya. Liurnya ketika itu nanah. Yakzaruhum, jijik kepada mereka. Yakzaruhum, jijik kepada mereka, ahlul jami, oleh ahli jamaah. Maknanya semua orang. Semua orang jijik kepada orang ini nih, mengunyah lidah, lidah menjulur ke dada, keluar nanah sebagai liurnya. Wa ba'dhum muqatta'atu aydihim wa arjulihim. Wa ba'dhum, sebahagian mereka itu muqatta'atu aydihim, itu yang dipotong tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki mereka. Ada yang putus tangan. Wa ba'dhum musallabun ala juzu'in minan nar. Sebahagian mereka itu disalib mereka di atas dahan-dahan dari neraka. Ada dahan-dahan terbuat dari api, mereka disalib di situ. Wa ba'dhum asyaddu natnan minal jiyaf. Sebahagian mereka itu lebih sangat nisbah baunya dari bangkai-bangkai. Jiyaf, jamak jaifah, jamak jifah. Wa ba'dhum yuksawna jalabiba sabighatan min katran. Sebahagian mereka itu diberi pakaian, mereka akan jilbab-jilbab, namanya baju-baju ya. Sabighah, apa arti sabighah? Bismillahirrahmanirrahim.
Sabirah panjang, lengkap, lebar. Hmm. Sebahagian mereka nah mereka diberi pakaian akan jalabiba, baju-baju, sabirah, baju-baju yang besar. Min kataran, dari ter, dari aspal, atau dari cairan tembaga juga boleh. Ainul Qatri kan ada juga makna cairan tembaga atau aspa ter, artinya dari yang panas, baju besar panas diselimuti sakit banget. Nah, fa ammal ladzi ala suratil qiradah, adapun orang-orang yang ada ya di atas bentuk monyet, itu fal qattatu bainan nas, itu orang-orang yang nak qattat tadi, qattat orang yang mengadu domba antara manusia, yang suka mengadu domba orang lain hingga orang lain berantem perang. Nah itulah bentuknya jadi monyet. Monyet suka ngadu domba. Bagaimana sifat monyet? Kita harus mempelajari sifat monyet. Keren. Wa amal ladzi ala suratil khanadiri, adapun orang-orang yang ada di atas bentuk babi fa akilatus suhti. Maka itu pemakan haram. Maka mereka itu akilatus suhti atau akalatus suhti jama. Akalatus suhti pemakan yang haram. Wal kasbil haram, pemakan haram, pemakan dari usaha yang haram. Mislul muksati warrasya, seperti pajak. Ah, muksah seperti pajak dan sogok. Nah, suka menerima sogok, pajak yang tidak sesuai aturan. Nah, itu nanti jadi anjing. Lambang kerakusan. Wa ammal munakkasuna bi ru'usihim wa wujuhihim. Adapun orang-orang yang dibalik mereka dengan kepala mereka dan wajah mereka, fa akalatur riba. Maka mereka itu adalah pemakan riba. Nauzubillah. Wa ammal umyu, adapun orang yang buta, fama yajuru fil hukmi, maka mereka itu orang-orang yajuru yang aniaya, iya. Yajuru jair ya. Orang yang aniaya, yang zalim ia dalam memutuskan hukum. Ini para hakim nih. Nah, wa ammal umyu, adapun buta, adapun orang-orang yang buta, umyu jamak kan. Mufradnya a'ma, umyu. Amal umyu, adapun orang-orang yang buta, faman, maka mereka itu orang-orang yajuru yang zalim ia dalam memutuskan hukum. Wa amma summul bukmu, adapun orang-orang yang tuli lagi bisu. Ini sumu juga jamak nih, asam. Bukmu jamak dari abkam. Fi'il aib semuanya isim fa'ilnya watan af'al. A'ma, a'mash. Amma sumu, adapun orang-orang yang tuli al-bukmu lagi yang bisu, fahumul ladzina yu'jibuna bi amalihi, maka mereka itulah orang-orang yang mereka kagum dengan amal mereka sendiri. Rasa hebat. Wa ammal ladzina yamdaghuna alsinatahum. Adapun orang-orang yang mereka mengunyahkan lidah mereka sendiri, itu fal ulama'u, maka mereka itulah para ulama. Nah, para ulama antara ucapan dan amalnya tidak sesuai. Wal qasasu, dan para penceramah nih. Wal qasas, para penceramah, para pencerita. Alladzina yukhalifu qauluhum amalahum, orang-orang yang menyalahi oleh ucapan mereka akan perbuatan mereka. Ucapan A berbuat B ya. Wa amal muqatta'atu aidihim, adapun orang-orang yang dipotong tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki mereka, falladzina yu'dzunal jirana, maka mereka itulah orang-orang yu'dzun yang menyakiti oleh mereka akan para tetangga. Wa amal musallabun, adapun orang-orang yang disalib ala juzu'in, di atas dahan-dahan minan nari, dari neraka, fasu'atu bin nasi ila sultan. Fasu'ah, maka mereka itu as-su'ah, mereka itu orang-orang yang mengadu manusia kepada penguasa. Manusia-manusia yang tidak bersalah diadu ke penguasa karena dia dekat dengan puasa. Diadu agar dihukum. Nah, cua masa sekarang cua. Wa amal ladzina hum asyaddu natnan minal jiafi. Adapun orang-orang yang bermula mereka itu lebih sangat baunya dari bangkai, falladzina, maka mereka itulah orang-orang yang yatamatta'una, yang mereka menyenangkan dirinya, yang mereka bersenang-senang bisyahwat, dengan syahwat, wal ladzat, dengan kelezatan. Orang yang suka memenuhi hawa nafsu. Wayamna'una haqqallah, dan mereka menghalangi akan hak Allah Ta'ala min amwalihim, dari harta mereka. Ada nggak mau bayar zakat, suka poya-poya. Nah ini.
Wa ammal ladzina yuksawna jalabiba, adapun orang-orang yang mereka dipakaikan akan jilbab-jilbab, baju-baju besar tadi, fa'alul kibri, maka mereka itu orang-orang yang takabur, wal khuyala, orang-orang yang sombong, wal fakhri, orang-orang yang berbangga diri. Kadza rawahul Qurtubi, demikian meriwayatkan akan ini oleh Qurtubi. Insyaallah dalam tafsir Qurtubi. Wa qila li Rasulillah, dan dikatakan orang bagi Rasulillah. Wa qila, dan dikatakan li Rasulillah bagi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mad daibub, apa itu si daibub? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alladzi yajma'u fi baitihil fatayat ayil ima'ah. Daibub itu orang yajma'u yang mengumpulkan ya di rumahnya fatayat akan pemudi-pemudi al ima'ah, budak-budak perempuan. Dia mengumpulkan budak-budak perempuan lil fujuri ay zina, untuk berzina, germo. Dia mengumpulkan di rumahnya banyak perempuan untuk tujuan perzinahan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Berhenti sejenak tadi. Qila li Rasulillah, dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad daibub, apa itu daibub? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajma'u. Yajma'u aja kita baca. Yaitu orang yang mengumpulkan ya fi baitihi, di rumahnya, fatayat, dia kan para pemudi, ail ima'ah. Dia suka mengumpulkan perempuan-perempuan di rumahnya lil fujur, untuk berbuat zina, rumah bordir. Nah, ya, pemiliknya ini. Nah, wahwal jami'u bainar rijali wan nisa'i. Dianya si Daibuk itu orang yang mengumpulkan, orang yang mempertemukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu. Kamu masuk surga kalau nggak mau bertobat. Waqila li Rasulillah, dan dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dayus, apa itu dayus? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yagharu ala ahli. Orang-orang yang tidak cemburu ya terhadap istrinya, keluarganya, zaujatihi, bintihi, ukhtihi, istrinya, anak perempuannya, saudarinya dibebaskan, bergaul dengan siapa aja, nggak takut mereka terjebak ke dalam zina. Dayus namanya. Waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma sahibul artobah. Siapa itu pemilik artobah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yadribu bit tabli. Itu orang yang memukulnya dengan tambur. Tambur. Bahwa al-qubatul kabiratu. Tibeli itu kubah yang besar. Kubah. Tambur besar, gendang besar ya. Alat musik. Tahu ini kontroversi alat musik ya. Nah, tambur besar. Waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma sahibul kubah? Apa itu sahibul kubah? Pemilik kubah tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yadribut tambura. Itu orang-orang yang memukuliakan tambur. Tumbur. Bidhammit ta, dengan dhammah ta, bahwa tiblus saghir. Tambur kecil namanya tumbur. Nah, gendang kecil. Kayak rebana, tapi bukan rebana. Faqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mal utullu. Utullu itu siapa? Ah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'fu 'anil dzambi. Orang yang tidak bisa memaafkan ia dari kesalahan dosa. Ada temannya berbuat dosa, kesalahan dia nggak memaafkan. Jadi utul itu orang sombong ya. Utul. Wala yakbalul uzra, wala yakbalul uzra. Tidak menerima ia akan uzur, akan keuzuran. Uzra maf'ul. Wala yakbalul uzra, dan tidak menerima ia akan uzur. Wahwal mutakabbiru. Dianya si utul, itulah orang yang takabur, susah memaafkan orang lain. Waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Maz zanim, siapa itu si zanim? Zanim itu siapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi wulida minadz zina. Orang yang dilahirkan akan dia dari zina, wa alaqa biman laisa minhu. Wa alaqa, dan bergantung ya dengan orang yang tidak ada ia darinya orang. Maknanya orang yang menisbatkan nasabnya kepada orang lain. Seseorang yang dilahirkan dia dari zina, dia lahir dari zina, nggak jelas bapaknya. Wa alaqa, dan berkait ia dengan orang yang tidak ada ianya orang darinya, menisbatkan dirinya kepada ayah yang bukan ayahnya. Nah, tapi ada tambahan, bukan cuma anak zina. Anak zina sebenarnya kan nggak masalah kan, bukan kesalahan dia kan.
Yang haram kan pelaku bapaknya dan maknya. Dia mah apa salahnya? Ini ada tambahannya. Yaq'udu ala qari'atit thariq. Duduk ia di tepi jalan. Wa yaq'udu dan duduk ia di tepi jalan. Yang membuat dia bermasalah ini nih. Duduk di tepi jalan menggosip orang lain. Bukan karena dia anak zina. Wa yaq'udu ala qari'atit thariq. Duduk ia di pinggiran jalan. Ai a'lahu. Artinya bagian atasnya jalan. Makna a'lahu pinggir jalan yang kelihatan. Kan pinggir jalan macam-macam. Kadang ada lembah. Kadang ada gang sempit. Enggak, ini dia di pinggir jalan yang kelihatan bagi orang lain. Di pinggir jalan yang terang. Itu makna a'lahu bagian atas. Duduk ia di pinggiran jalan, ay a'lahu di bagian atasnya jalan. Maknanya dia kelihatan bagi orang-orang. Saya kedabun nasa. Maka dia menggosip akan manusia. Wahwa dalum. Dianya itu orang yang dolim. Dia suka menggosip orang. Yang menyebabkan dia susah masuk surga ini karena dia menggosip. Mudah-mudahan bukan karena dia anak zina. Karena anak zina juga nggak bersalah. Wal aku masyhurun. Adapun orang yang durhaka itu masyhur, nggak perlu dijelaskan ya. Sahabat juga ngerti, nggak bertanya. Sekarang bagaimana yang disebut durhaka? Ini yang berat nih. Wa dhabitul uquqi huwa ayyasdura minal waladi ma yata'adzal walidani au ahaduhuma bihi. Izaan laisa bil hayni bil hayyin. Bermula ketentuan durhaka itu huwa. Dianya durhaka itu ayyasdura. Terjadi dari seorang anak ma yata'adza, sesuatu yang tersakitilah oleh dua orang tuanya au ahaduhuma atau salah satu keduanya dengannya sesuatu. Terjadi dari anak, ada perilaku anak yang membuat dua orang tuanya tersakiti atau salah satu keduanya tersakiti. Idzaan akan menyakiti laisabil hayyin yang tidak ada ya dengan ringan fil urfi di uruf. Jadi ada perilaku anak yang membuat orang tuanya salah satunya atau keduanya tersakiti. Yang tersakiti itu tidak bisa dianggap remeh di masyarakat. Nah, itu sudah disebut durhaka. Wa illam yakun muharraman law fa'alahu ma'al ghairi. Sekalipun tidak ada ianya perilaku itu diharamkan jikalau memperbuat ianya si anak akannya perilaku bersama orang lain. Dengan orang lain hal itu dianggap biasa. Tapi ketika dilakukan dengan orang tua tersakiti misal, itu sudah dianggap durhaka. Contoh, ka'ayyal qahu fayaktubu fi wajhi seperti menemui ianya ayah. Ka'ayyal qahu seperti bertemu ianya orang tua. Laqiya yalqa ini bukan tasniah nih. Ka'ay ya, ka'ay yalqa tasniah yalqa laqiya yalqayani yalqayani ya dirubah jadi alif, ketemu dua alif, alif ya dan tasniah kan, yalqayani asalnya, ketemu dua sukun dibuang ya tinggal alif tasniah ya, mudah-mudahan tasniah ini. Ka'ayyalqahu seperti menemui oleh keduanya dua orang tua akannya si anak. Dua orang tua ini main ke rumah anak. Fayaqtabu fi wajhih. Maka bermuka masam ianya si anak pada mukanya. Mukanya salah satu orang tua atau keduanya. Dan mestinya tasniah fi wajhihima. Ka'ayyalqa seperti bertemu oleh keduanya dua orang tua akannya si anak. Dua orang tua datang kepada anak. Fayaqtabu. Maka bermuka masam ia di depannya orang tua. Au yaqdamu alaihi fi malain atau datang ianya ayah atau ibu. Kita kembali ke ayah ibu. Alaihi atasnya anak. Itu kita takdir kan, bukan anak yang datang kepada maknya. Tapi mak atau ayah yang datang kepada anaknya, main ke rumah. Oh ya, kedamu alaihi datang ianya ayah atau ibu, datang ianya orang tua, ahaduhuma, datang ya salah satu keduanya atasnya si anak, fi malain dalam khalayak ramai. Fala yakumulahu maka tidak berdiri ianya si anak untuknya salah satu orang tuanya. Nggak berdiri untuk memuliakannya, wala ya'ba'u bihi dan tidak peduli ia dengannya salah satu keduanya orang tua. Ini kan berat ya kan? Kita kadang, nah, tapi waktu kecil dulu, kalau datang orang tua biasa aja, mestinya harus dimuliakan. Ini udah dianggap durhaka menurut Syanawi ya. Kalau yakumul maka tidak bangun ya, tidak berdiri ya untuk kedua, salah satu keduanya dua orang tua, walaya aba ubihi tidak peduli ya dengannya salah satu. Wa nahwi dzalik dan seumpama demikian mimma yaqdi ahlul akli dari sesuatu yang menghukum, yang memutuskan, yang menyatakan oleh orang-orang berakal wal muruati dan oleh orang-orang yang memiliki harga diri bi annahu mu'zin dengan bahwa sungguhnya ma sesuatu itu menyakiti, ta'dzian aziman akan menyakiti yang besar. Jadi apapun yang bisa menyakiti dua orang tua, nah itulah durhaka.
Mudah-mudahan seperti itu. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Ah, jadi teman-teman ada sebagian yang nggak tahu cara menontonnya ya. Jadi nonton sampai akhir. Di akhir itu ada saya taruh playlist. Playlist lengkap. Tinggal tekan aja. Nanti akan muncul video teratur dari video satu sampai bacaan terakhir. Atau baca deskripsi video. Di setiap deskripsi itu bagian bawahnya ada semacam playlist podcast namanya. Itu bisa kita tekan, langsung otomatis nyambung semuanya teratur. Jadi podcast itu maknanya bisa dinonton suaranya saja lewat sportif kalau nggak salah, saya kurang paham juga ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.